Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, bermula barang siapa, kana itu ada, awalu kalamihi, pertama ucapannya, la ilaha illallah, itu ucapan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir dari ucapannya la ilaha illallah adalah ucapan la ilaha illallah, wa amila, dan mengerjakan ia alfa sayatin, akan 1000 keburukan, in asaba, bila hidup ia alfa sanatin 1000 tahun, ya, la yas'aluhu, maka tidak akan menanyakan akan dirinya Allah oleh Allah, min dan bin, andan bin wahidin, dari satu dosa sekalipun. Memahami hadis Nabi ini, coba dengarkan. Siapa yang dalam hidup di dunia ini awal ucapannya adalah la ilaha illallah, ketika dia meninggal dunia nanti ucapan terakhir meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah, maka orang tersebut tidak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masalah dosanya satu pun, tidak ditanya. Walaupun dosanya ada 1000 dosa, walaupun ia hidup 1000 tahun, nah, orang banyak apa? Tidak ditanyai satu pun dari dosa yang ia lakukan ketika ia mampu di dalam hidupnya di dunia ini. Pertama kali dia hidup dulu, lahir dunia, ucapannya adalah la ilaha illallah, dan mengakhiri kehidupan dunia ini, meninggalkan dunia, mengembuskan nafas yang terakhir, ucapannya adalah la ilaha illallah. Sulit ya, nak? Ada orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, namun belum tentu akhir dari hidupnya ucapan yang terucap dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Ini adalah ciri-ciri orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Allahumma inna nas'aluka, ya, bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan meminta kepadamu untuk mendapatkan husnul khotimah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Kamu kenal Raja Fir'aun? Kenalan di mana? Di sosmed. Kita tahu semua Raja Fir'aun itu karena dia seorang raja, dia pintar, bukan bodoh. Dia pintar, bahkan saking pintarnya sampai-sampai dia mengaku menjadi Tuhan. Namun kepintaran yang dimiliki Raja Fir'aun tidak diimbangi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya apa? Muncul kesombongan Fir'aun. Pangkatnya yang tinggi, hartanya yang ada di mana-mana. Dia adalah seorang raja di raja, seluruh wilayahnya luas, kekuasaannya mutlak. Sampai-sampai dia mengaku jadi Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia tidak pernah mengenal yang namanya sakit. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Sakit-sakit itu mencret mau mati itu ya Fir'aun. Ya, hati-hati kalau tidak sakit. Ya, dia menentang Nabiullah Musa alaihissalam. Dia tahu Nabi Musa itu benar, namun ditutup hatinya oleh Allah, tidak mendapatkan hidayah. Akhirnya apa? Di akhir hidup dia, ketika mengejar Nabi Musa, ya kan, Nabi Musa terpentok dengan Sungai Merah yang ada di daerah timur tengah sana. Nabi Musa pegang tongkat, jebretkan, tes, langsung membelah dua lautan merah itu.
Nabi Musa masuk ke dalam pakai kuda sampai lewat naik ke daratan. Nah, Fir'aun ini baru masuk sampai di tengah lautan, ya kan, ditarik lagi oleh Nabi Musa, dibentak lagi, tes, balik lagi, jebret. Akhirnya apa? Air dari sebelah kanan kiri nyatu, jebret. Akhirnya apa? Fir'aun kelintung, tenggelam dia. Oke? Dia tenggelam nih, mau mati. Sempat dia mau mati itu, apa yang terucap dari mulutnya, nak? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Sayangnya tidak nyampe ke la ilaha illallah, baru la ilah. Malaikat yang gemes nih, ya kan, nengok Fir'aun tuh gemes. Oh, ambil lumpur laut tuh, nih makan. Akhirnya la ilah, mulutnya penuh dengan nah, matilah Fir'aun dalam kondisi gak hati-hati. Kalau zikir harus benar-benar zikir, tidak boleh main. Wong hidup hanya sebentar, kon zikir ya main-main. Yang putri juga gitu. Zikir itu urusan pribadi-pribadi. Jangan ngurus kanti nak ribut, nak nungging, nak apa terserah. Yang penting kita zikir. Ya kan? Jangan main-main betul zikir. Nah, memahami dari hadis Nabi ini, siapa yang awal ucapannya adalah la ilaha illallah, artinya apa, nak? Dia hidup dalam kondisi Islam. Meninggal dia akhir ucapannya pun la ilaha illallah, artinya meninggal dalam kondisi Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Dia tidak ditanyai oleh Allah satupun dari dosa yang dia lakukan. Walaupun dosanya banyak. Walaupun 1000 dosa dia lakukan, tidak ditengok dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena ia mampu. Terakhir ucapan yang dia ucapkan adalah zikir la ilaha illallah. Makanya kalau zikir jangan main-main. Rabi'ah Adawiyah itu, kok kenal Rabi'ah Adawiyah? Rabi'ah Adawiyah itu salah satu waliullah perempuan. Dia tuh kalau habis sholat isya, ngurus suami dulu, ngurus anak dulu. Selesai ngurus anak, ngurus suami, dia ambil air wudhu, dia ambil muknahnya, kemudian dia masuk ke kamar, berzikir kepada Allah sampai masuk menjelang waktu pagi. Tapi pamit dulu sama suami, bang saya mau zikir. Oh silakan, begitu. Ya kan? Itu kalau zikir, masya Allah, nyebut subhanallah, subhanallah, terurai air matanya. Kenapa? Karena terbayang dengan zikir subhanallah, apa yang ada di permukaan bumi ini semuanya adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau nengok cowok juga keajaiban dunia. Cowok nengok cewek juga termasuk keajaiban dunia. Karena manusia adalah makhluk terindah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, siapa yang aku paling jelek? Angkat tangan. Yang aku paling jelek. Itu yang belakang. Sini, yang aku paling jelek siapa? Yang hitam, rambutnya keriting, hidungnya pesek. Ayo angkat tangan. Ada enggak? Coba dengerin. Sejelek-jeleknya kamu yang rambut keriting, kulit hitam, hidung pesek, gigi tong, insya Allah di sini tidak ada. Sejelek-jeleknya kamu seperti itu, umpamanya
tetap kamu adalah ciptaan Allah yang terbaik. Kalau tidak percaya, silahkan. Caranya pengen bersyukur bagaimana? Ayo silahkan. Datanglah ke salah. Silahkan datang ke salah. Silahkan datang ke kebun binatang. Loh, bener gak? Kalau kamu datang ke kebun binatang, yang paling cantik siapa? Ayo kamu. Iya enggak? Maka jangan merasa diri kita ini adalah orang yang kita harus bersyukur kita adalah makhluk terbaik. Syukuri apa yang Allah ciptakan untuk kita. Coba kau pernah bayangin enggak? Alhamdulillah hidung nih kok nonjoknya ke bawah. Cuma kau pernah bayangin enggak kalau hidung kok nonjoknya ke atas ini? Hah? Coba. Walaupun kulit kau putih, rambutnya semampai, wah keren, ya kan? Mata lentik, tapi hidung nonjoknya ke atas. Musim hujan bingung kok. Hah? Mata lentik itu ya indah, keren. Paham enggak? Iya, jadi kamu walaupun hitam, nah, oh paling ganteng kamu. Oke. Komunitas kaum berkulit hitam ya, hitam manis. Hilang manisnya tinggal. Lihat kan begitu. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Kita adalah makhluk Allah yang terbaik. Jadi tidak perlu kamu ngeluh, harus bersyukur kita kepada Allah. Allah ciptakan kita menjadi manusia. Pernah tidak bayangin kamu kalau diciptakan jadi kambing? Hah? Bersyukur kita ciptakan oleh Allah jadi manusia. Maka syukurilah, nikmatilah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu hadis lagi. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bermula barang siapa qala itu berkata la ilaha illallah dengan ucapan la ilaha illallah min ghairi ujbin, dengan tanpa menyombongkan diri, dengan tanpa ujub pamer, toro maka bisa terbang ia biha dengan ucapan la ilaha illallah ta'ira tahtal arsy, seperti terbangnya orang yang berada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu ma'al musabbihin, dan dia akan bersama bertasbih dengan orang-orang yang membaca tasbih ila yaumil kiamati, sampai pada hari kiamat. Wa yuktabu, dan ditulis lahu baginya sawabuhu, pahalanya orang-orang yang bisa terbang sampai di bawahnya arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para ulama-ulama dulu, para wali-wali dulu bisa terbang. Iya. Dulu ada salah satu syekh yang bernama Barseso. Oh, mungkin pernah ingat. Barseso itu muridnya ada 1000. Dia nengok aras tuh, melihat aras tuh, ditengoknya terlihat oleh dia. Iya, arasnya Allah tuh terlihat oleh dia. Muridnya bisa terbang semua kayak burung. Ya kan? Sama kayak kita bisa terbang. Sungai Misang tuh saya tengok anak-anak Sungai Misang keren-keren, hebat-hebat. Kenapa? Ampuh-ampuh bisa menghilang. Ini
ini yang mantan Sungai Misang ini pasti tahu nih, punya ilmunya semua, ya kan? Pokoknya pas jam berapa ya? Jam 10 malam tuh ting hilang, dicari kemana-mana udah ketemu. Nah ini muncul lagi ting jam 3. Wush. Itulah kehebatan anak-anak Sungai. Entah kalau di sini, ya kan? Maka jangan heran kalau orang-orang dulu bisa terbang, nggak heran. Zaman sekarang aja anak-anak Sungai Misang bisa ngilang, ya kan? Itu masya Allah. Nah ya, inilah salah satu kehebatan dan kemuliaan zikir la ilaha illallah. Maka anak-anak Ustaz semua, Ustaz ingatkan sama kamu, kalau zikir yang serius, kalau wirid yang serius, karena yang kita sebut kalimahnya Allah, yang kita sebut kalam Allah, semuanya ngandung pahala, semuanya membawa keberkahan untuk kehidupan kita semua. Kalau main-main nanti Allah ngasih rizkinya main-main. Kalau kau zikirnya main-main, Allah ngasih ilmu kamu main-main, tidak pernah serius. Maka ketika serius-serius, ketika main-main, main. Gunakan waktu sebaik-baiknya, waktu belajar benar-benar belajar, waktu ngaji benar-benar ngaji gitu. Biar besok lulus dari Munawarah, ini perempuan-perempuan ini jadi ahli surga semua. Ini yang cowok-cowok nih jadi ahli ini bapaknya surga, ini mamanya surga. Amin Allahumma. Oke, nah ini yang saya sampaikan. Jadi saya pesan tadi cuma 1/4 jam. Mudah-mudahan kajian kita sore ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi